Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami selaku kelompok 8 Hukum Lingkungan kelas A untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non-litigasi. Perkenalkan, nama saya Mahfira dengan NIM 2010 6110 13. Perkenalkan, nama saya Daniel. NIM saya yaitu 20106111016. Perkenalkan, nama saya Aprilia Aryasyani dengan NIM 20106111037. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Permata Dewi Larasati dengan NIM 20106111094. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Raditya dengan NIM 20106111103. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, dan pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Sementara itu, dalam persidangan perdata di Indonesia, kapan perkara dapat terselesaikan secara normatif, tidak ada aturan hukum yang jelas, sehingga bagi yang bertingkat buruk akan semakin lama menikmati sesuatu kebendaan yang bukan miliknya. Sebaliknya, yang bertingkat baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, terkait dengan beban pembuktian dalam proses penyelesaian melalui litigasi merupakan kewajiban penggugat sebagaimana dijelaskan di atas. Padahal dalam kasus pencemaran lingkungan, korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah. Dalam UU PPLH tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan dan atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat difasilitasi melalui jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup seperti pemerintah dan atau masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dalam hal ini dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di luar pengadilan. Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui berikut yang akan dijelaskan masing-masing bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama itu ada namanya arbitrase. Menurut UU PPLH tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul lagi di kemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan, tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, yang hal mana ini dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, jika kedua belah pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka dapat mengundang pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu mereka dalam mencapai kesepakatan atau persetujuan. Pihak tersebut dinamakan mediator,
Dan proses yang dinamakan mediasi ini juga diatur dalam pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Selanjutnya, mediator juga harus memahami seluruh aspek kepentingan yang disengketakan dan kemampuan memfasilitasi proses pencapaian masalah. Lalu mediasi sebenarnya merupakan suatu proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana pihak-pihak tersebut secara aktif melakukan tawar-menawar untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan mediator sebagai fasilitator. Mediasi juga diatur dalam pasal 85 dan 86 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi juga dinilai merupakan langkah terbaik untuk melihat bahwa keputusan hasil perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan. Di samping itu, melihat pada segi biaya dan waktu yang relatif lebih minimal. Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa oleh para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan juga lebih kreatif. Nah, negosiasi ini adalah proses tawar-menawar yang bersifat konsensus yang di dalamnya para pihak berusaha memperoleh atau mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa. Nah, bagi para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi secara kooperatif dan juga saling terbuka. Konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengketa untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan, atau bisa diartikan sebagai upaya untuk membawa pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua pihak secara negosiasi. Konsiliasi juga dapat dipakai apabila mediasi gagal. Mediator dalam konsiliasi bisa berubah fungsi menjadi konsiliator, dan jika tercapai kesepakatan, maka konsiliator berubah menjadi arbiter yang keputusannya dapat mengikat kedua pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya. Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Dalam UPPLH tahun 2009, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non-litigasi diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terulangnya pencemaran atau perusakan, atau menjamin adanya tindakan guna mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang ke-1, sifat kesukarelaan dalam proses. Yang kedua, prosedur yang cepat. Yang ketiga, prosedur rahasia. Yang keempat, hemat biaya. Yang kelima, keputusan bersifat non-judisial. Dapat kami simpulkan bahwa pihak yang memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah masyarakat dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah pusat ditetapkan oleh menteri, sedangkan lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh pemerintah daerah ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan adalah untuk: pertama, menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi; kedua, menentukan tindakan tertentu untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan; dan ketiga, menentukan tindakan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
Diharapkan bagi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang belum terbentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non litigasi yang bersifat bebas dan tidak berpihak serta mandiri dan profesional tersebut harus sesegera mungkin membentuk lembaga tersebut. Dengan merujuk pada pasal 86 ayat 1 dan 2 UU PPLH tahun 2009 sehingga tidak terjadi kekosongan lembaga untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non-litigasi secara terus-menerus. Sebagai penutup dari pemaparan kelompok 8, saya akan menyampaikan sebuah quotes dari Alfred A. Munteferd yang menyatakan, "Every person has free choice, free to obey or disobey the natural laws. Your choice determines the consequences." Terima kasih, sekian pemaparan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.